Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita pada kesempatan ini berikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran tentang basis data. Baiklah, untuk pertemuan kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pemodelan data. Nah, pemodelan data pada bahasan kali ini yang akan kita ulas secara rinci yaitu tentang Entity Relationship Model atau ER model. Di mana ER model ini nanti secara langsung akan kita contohkan dengan menggunakan ER diagram atau diagram ER. Pertama, kita kenali dulu konsep dari model data. Model data adalah kumpulan dari peralatan-peralatan konseptual yang digunakan untuk menggambarkan data, hubungan, makna, dan batasan antar data. Nah, dalam perancangan basis data dapat ditemui dengan dua jalan, yaitu metode scratching, yang kedua preliminary design. Nah, untuk scratching di sini artinya adanya kelangkaan fakta di lapangan. Pada pertemuan kemarin kita sudah bahas normalisasi, teknik normalisasi ini juga salah satu bentuk pemodelan data, di mana pemodelan data ini masuk kategori ke preliminary design dengan alasan bahwa dengan pemodelan ini dasarnya fakta atau dokumen-dokumen yang ada di lapangan ini sudah tersedia, dilakukan cara perbaikan-perbaikan begitu. Nah, itu kalau perancangan basis data secara umum kita menggunakan dua metode ini. Nah, untuk menggambarkan atau presentasi model ini terdapat dua kelompok, yaitu berdasarkan objek atau biasa disebut dengan objek based logical model, kemudian ada record based logical model, kemudian yang ketiga physical data model. Nah, pada pertemuan kita kali ini atau di dalam mata kuliah basis data, kita hanya akan membahas objek based logical model dan record based logical model. Nah, bagaimana dengan physical data model? Untuk physical data model kita akan bahas pada mata kuliah tertentu, misalnya di sistem berkas atau manajemen file. Jadi di sini membahas bagaimana pemodelan data secara fisik gitu. Selanjutnya, untuk representasi dari model data tadi, kalau kita jabarkan secara lebih rinci, untuk objek based logical model ini digunakan untuk menggambarkan data pada level konseptual dan view. Jadi kalau di dalam abstraksi data pada pertemuan pertama, abstraksi itu bagi pemeringkatan bagaimana melihat data atau sudut pandang bagaimana melihat data. Itu kita berada pada level konseptual dan view yang didasarkan pada objek dasar yang benar-benar nyata yang disebut dengan entity dan hubungan antar objek disebut relationship. Nah, di mana untuk penggambaran berdasarkan objek ini ada 4. Yang pertama ada disebut dengan ER model, yang kedua object oriented model, yang ketiga semantic data model, yang keempat functional data model. Kemudian yang kedua, representasi model data yang berdasarkan pada rekaman, yaitu atau boleh disebut dengan record based logical model. Nah, digunakan untuk menggambarkan data pada level konseptual dan view juga, yang didasarkan untuk menentukan struktur dan implementasi database secara menyeluruh. Ada 3 cara yang untuk menggambarkannya, yaitu yang pertama relational model. Relational model ini yang perlu kita pahami adalah istilah-istilah yang ada pada atribut atau kolomnya. Misalnya begini, kita kenal di dalam tabel secara umum itu ada kolom dan baris. Nah, di sini di dalam relational model itu ada 3 sudut pandang cara memberikan nama. Kalau berdasarkan penamaan sudut pandang dari relational model itu ada istilah relasi. Relasi itu adalah tabel atau nama tabelnya. Biasa disebut dengan relasi. Itu dari sisi relational model. Kemudian kalau dari sisi programmer itu biasa disebut dengan file atau berkas. Kalau di sisi pemakai, kita misalkan ada pemakai yang hanya melihat dari hasil printout-nya saja, itu biasa disebut dengan tabel. Jadi nama
nama modelnya itu disebut dengan tabel. Kemudian untuk baris data ditinjau dari relasional model itu biasa disebut dengan tuple atau baris. Jadi ada istilah tuple ya. Kemudian dari sisi programmer itu biasa disebut rekaman atau record. Rekaman atau record. Kemudian dari sisi user itu biasa disebut baris atau rows. Nah, sebenarnya kemudian untuk relational model untuk nama kolomnya gitu ya, nama kolomnya itu biasa disebut dengan atribut. Jadi nanti kita sering melihat kemarin kita sudah bahas apa itu atribut begitu. Kalau di programmer sering kita lihat juga ada yang mengatakan medan, ada juga atribut atau field begitu ya. Field itu sama dengan atribut. Kemudian dari sisi user disebut dengan kolom ya, itu. Itu relasional model. Kenapa disebut relasional? Karena ini bisa diartikan hubungan antar tabel itu sendiri maupun hubungan antar atribut atau hubungan antar barisnya juga akan kita analisis. Kita lanjutkan yang kedua. Baik, setelah kita memahami tentang relasional model, yang pertama kita akan contohkan dulu seperti apakah relasional model itu ya. Nah, relational model itu akan tampak seperti ini. Ini contohnya, dari mana kita mengetahui bahwa itu saling berrelasi atau saling berhubungan. Jadi di sini ada singkatan RBLM, ini maksudnya adalah Record Based Logical Model, atau contohnya adalah relational model. Kalau kita tanya, di sini ada semacam tabel, ada kolom, kemudian ada baris. Misalnya begini, ada nama Ali Munawar, ada nomor rekening sekian-sekian. Nah, di sini kalau ditanya, berapakah saldo yang dimiliki dari Ali Munawar, di sini kita akan tahu meskipun ada dua tabel yang ada di sini. Kita tahu berdasarkan adanya relasional antar atribut, yaitu atribut NOREK atau nomor rekening. Nah, berikutnya, yang kedua adalah model jaringan atau network model. Coba kita perhatikan di dalam network model di sini ada yang namanya link. Ini masih tetap record based logical model. Jadi yang kedua yaitu adanya link. Data digambarkan dengan sekumpulan rekaman atau record dan hubungan antar data ditunjukkan dengan adanya link yang disebut dengan pointer. Nah, ini biasanya kalau kita mempelajari di struktur data atau pemrograman terstruktur ada namanya linked list ya, ada linked list gitu. Nah, di sini antar rekaman itu dihubungkan dengan adanya link dan pointer. Ya. Ini untuk network model. Berikutnya hierarchical model atau model hierarki. Kalau kita lihat hierarki model contohnya seperti ini. Apa bedanya dengan yang model jaringan? Sebenarnya sepintas sama, tetapi di sini ada memiliki perbedaan. Perbedaannya adalah ditunjukkan pada garis-garisnya. Ini pada pertemuan terdahulu kita ketika mempelajari tentang model-model dari pemodelan data, kita juga sudah melihat bahwa adanya perbedaan antara model jaringan dengan model hierarki. Nah, model hierarki di sini hampir sama ya, hanya saja penempatan record-record disusun dalam bentuk pohon. Data dan hubungannya digambarkan dengan sekumpulan record dan link. Ini adalah contohnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, siapakah yang mengikuti perkuliahan kewirausahaan? Maka di sini akan ketahuan ada satu mahasiswa yaitu Umi Katun. Coba kita bandingkan dengan yang model sebelumnya yaitu model jaringan atau network model. Kalau kita lihat di sini garis-garisnya itu sebagai linknya atau penunjuknya ada pertanyaan siapakah yang mempelajari kewirausahaan.
hanya satu orang, yaitu Umi Khatun ditunjukkan dari linknya. Nah, ini masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan. Coba kalau kita lihat, di sini garis ini akan melihat menyederhanakan, akan terlihat lebih sederhana dibandingkan dengan model hierarki. Kenapa? Karena ini hanya diwakili oleh garis-garis. Nah, kita bisa menghitung dari berapa banyak garis dari sebelah kiri, kemudian hubungannya pointernya di sebelah kanan. Misalnya, kita ambil satu data Umi Khatun misalnya. Umi Khatun di situ kalau kita lihat ada 3, berarti di situ diartikan Umi Khatun sedang mempelajari 3 mata kuliah. Coba kita bandingkan dengan yang selanjutnya, dengan yang model hierarki. Di situ sebagai contoh, misalnya kita langsung ke model jaringan dulu, network model. Contohnya adalah data-datanya kita lihat seperti itu sebenarnya bisa kita gambarkan dari atas ke bawah seperti model hierarki yang di bawahnya. Nah, seperti itu. Namun demikian, di yang bawah juga bisa kita buat dari kiri ke kanan seperti model jaringan. Oke, kita kasih contoh satu, misalnya gini. Yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu yang berkaitan dengan baris data misalnya Umi Khatun. Umi Khatun, jika ada pertanyaan misalnya seperti ini, Umi Khatun ini sebenarnya ngambil berapa mata kuliah? Ini cukup kita melihat berapa link atau garis yang disediakan dari jaringan Umi Khatun ke mata kuliah yang ditunjuk atau pointernya. Nah, di situ ada 3 garis, berarti Umi Khatun sedang mempelajari 3 garis, 3 mata kuliah. Atau sebaliknya, kalau kita lihat dari segi mata kuliah, siapakah misalnya, kita kasih contoh, siapakah yang mengambil mata kuliah kewirausahaan? Maka di sini hanya 1 mahasiswa, karena di situ ditunjukkan yang menuju atau pointer yang menuju ke kewirausahaan di sini adalah Umi Khatun, hanya 1 garis saja. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya coba kita bedakan dengan yang model berikutnya, yaitu model hierarki. Ya, model hierarki kalau kita perhatikan sebenarnya hampir sama, hanya saja model hierarki di sini tidak ditunjukkan dengan adanya link atau garis. Misalnya begini, kalau tadi kita bisa melihat Umi Khatun ini sebenarnya mempelajari berapa mata kuliah. Kalau ditunjuk dari sini, model hierarki tidak akan terlihat, ya. Kita harus mencari satu persatu dari perkuliahan. Ada enggak yang namanya Umi Khatun dari setiap perkuliahan? Kita hitung satu persatu. Nah, berdasarkan hierarki yang ada. Nah, itulah model hierarki. Tetapi model hierarki ini juga memiliki kelebihan. Kelebihannya misalnya seperti ini. Untuk perkuliahan sistem basis data, kita bisa lihat siapa saja yang ada di situ. Nah, tapi di sini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya misalnya seperti ini. Ada berapa banyak mahasiswa yang mengambil lebih dari 2 mata kuliah, misalnya seperti itu. Nah, dengan model jaringan akan langsung ketahuan berapa banyak mahasiswa yang mengambil lebih dari 2 mata kuliah. Maka di sini hanya ada 1, yaitu Umi Khatun. Nah, kalau pertanyaannya dikembangkan, berapa banyak mahasiswa yang hanya mengambil 1 mata kuliah? Maka di sini jawabannya hanya ada 2 mahasiswa, yaitu Lili Irawati dan Muna Syarif D. Nah, di situ ditunjukkan dengan adanya garis. Tetapi kalau model hierarki, di sini kita bisa menghitung langsung. Tidak bisa menghitung langsung seperti pada jaringan, model jaringan. Nah, seperti itu. Nah, masing-masing penggunaannya
Ini kebanyakan untuk yang model jaringan, network model itu nanti hampir sama dengan model yang pertama yang pernah kita pelajari, yaitu record base atau model relasi. Kemudian untuk model jaringan dan untuk model hierarki ini biasanya digunakan untuk sistem informasi geografi, misalnya seperti itu. Jadi ada sebuah objek, kalau kita klik, kita perbesar objek tersebut, maka nanti akan muncul berapa informasi yang muncul seperti itu di situ, seperti halnya sebuah hierarki seperti itu. Nah, ini untuk yang record based logical model. Baik, kita lanjutkan untuk yang physical data model. Physical data model tidak kita bahas di sini, ini di cabang ilmu tersendiri. Jadi kalau kita ulas secara umum dari abstraksi data, kita kenal ada 3 abstraksi data, yaitu level fisik, kemudian level logic gitu ya, kemudian level view. Nah, untuk yang level logic fisik, untuk yang level fisik ini dibicarakan pada mata kuliah atau cabang ilmu tersendiri. Kita lanjutkan. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang IR model, di mana IR model ini sebenarnya hanya cukup diwakili dengan adanya entitas dan relasi. Nah, seperti itu. Jadi cukup diwakili dengan adanya entitas dan relasi. Nah, apa itu entitas dan apa itu relasi? Nah, akan kita bahas nanti secara detail di akhir slide ini. Nanti ada tahap-tahap membuat IR diagram. Nah, komponen utama, kalau ditanya, komponen utama dari IR model hanya ada 2, yaitu entity atau entitas dan relation atau relasi. Ya, relation atau relasi. Nah, komponen utama ini nanti kalau dimodelkan dalam bentuk diagram, simbol-simbol diagramnya akan menjadi banyak, tidak hanya ada 2 komponen. Begitu ya. Oke, sekarang kita lihat apa itu konsep entity atau definisi dari entity. Entity atau entitas ini merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata keberadaannya atau eksistensinya dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Ya. Tentunya ini dalam suatu, kalau kita bicara ada individu, itu biasanya ada populasi, kemudian ada ekosistem. Nah, kalau kita bicara individu di dalam suatu populasi, itu pasti ada beda antara individu satu dengan individu lain. Kalau batasnya itu populasi. Kalau batasnya lebih luas lagi, ekosistem, maka individu itu kita bandingkan mungkin dengan populasi yang lain dalam ekosistem yang sama. Ini sedikit teori yang berkaitan dengan ilmu biologi dulu ya, adanya individu, ada populasi, kemudian ada ekosistem. Kemudian kardinalitas relasi. Coba di sini yang perlu kita tekankan tentang kardinalitas relasi itu adalah menunjukkan seberapa banyak ini jumlah maksimum begitu ya, entitas itu dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain, atau sering disebut dengan derajat relasi. Jadi relation itu nanti ada derajat relasi. Nah, penggambarannya itu biasanya menggunakan diagram Venn seperti berikut ini. Coba kita perhatikan dengan seksama. Ya, hati-hati, terkadang kebolak-balik ya. Diagram Venn di sini diibaratkan ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Di mana himpunan A di situ memiliki entitas, misalnya ada untuk yang kita bahas untuk yang relasi one to one. Di situ ada entitas A dan entitas B, himpunan entitas A dan himpunan entitas B gitu. Ya. Nah, A di situ memiliki anggota-anggota ada E1 sampai E4. Nah, B memiliki anggota yang sama yaitu E1 sampai dengan E4. Nah, ini sebenarnya cara mencontohkan seperti ini kurang tepat. Yang tepat bagaimana? Misalnya begini, himpunan A itu di dalamnya memiliki A1, A2, A3 sampai A4. Itu nanti akan lebih jelas. Tapi intinya di situ adalah kenapa dikatakan one to one itu adalah satu individu di dalam himpunan A ini hanya maksimal dapat berhubungan dengan satu
individu pada himpunan B. Seperti itu ya. Kita ulangi. Kita lihat garisnya. Makna dari one to one di situ adalah satu individu dari himpunan A atau individu-individu dari himpunan A hanya dapat berhubungan dengan maksimal satu individu dari himpunan B. Jelas ya? Maksimal hanya satu. Nah, kalau yang tidak berhubungan bagaimana? Ya tidak apa-apa. Intinya di situ dikatakan maksimalnya adalah 1 ke 1. Berikutnya yaitu one to many. Bagaimana dengan one to many? One to many ini misalnya ada himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A ini memiliki dua anggota, entitasnya ada E1 dan E2. Nah, ini bahwa himpunan A ini dapat berhubungan dengan banyak. Nah, himpunan A, setiap anggota dari himpunan A atau setiap individu dari himpunan A dapat berhubungan dengan banyak individu-individu dari himpunan B. Ya. Kalau kita balik, itu nanti artinya seperti di bawahnya yaitu many to one. Ya, many to one. Many to one menyatakan bahwa himpunan A, individu-individu dari himpunan A ini hanya dapat berhubungan dengan satu individu dari himpunan B. Nah, biasanya arti one to one maupun many to one, one to many maupun many to one ini diartikan sama, hanya bolak-balik saja. Nah, kemudian untuk many to many ini setiap himpunan individunya itu dapat berhubungan dengan himpunan yang lain dengan banyak hubungan. Jadi kalau kita lihat garisnya di situ, A berhubungan dengan banyak himpunan B, B juga banyak berhubungan dengan banyak individu dari himpunan A. Demikian. Itu kardinalitas relasi atau derajat relasi yang menyatakan berapa banyak gitu ya jumlah maksimal yang dapat dilakukan hubungan antara himpunan satu dengan himpunan yang lain, atau kalau di sini disebut dengan entitas atau himpunan entitas. Ini kardinalitas relasi. Konsep ini nanti akan kita perdalam lagi di dalam EERD ya. Kita lanjut. Nah, kalau tadi komponen dari IR model itu hanya ada dua, yaitu entitas dan relasi, ya. Berikutnya ini adalah simbol-simbol dari komponen-komponen dari IR model. Nah, IR model ini modelnya digambarkan dengan sebuah diagram namanya IR diagram. Ingat ya, model itu bisa dilihat itu dengan adanya penggambaran. Nah, gambarannya itu dalam bentuk diagram, maka disebut dengan IR diagram. Baik. Nah, IR diagram di sini ada beberapa simbol yang wajib kita pahami maknanya. Ya, simbol-simbol ini nanti akan kita di sini secara umum, ini belum secara rinci ya. Secara umum itu hanya ada 5 garis, 5 simbol ya. Yang pertama persegi panjang, menyatakan himpunan entitas. Ingat ya, persegi panjang ini kalau di dalam basis data namanya entitas, bukan proses ya. Kemudian yang kedua lingkaran atau elips, maksudnya lingkaran memang ada beberapa ahli yang menggambarkan dalam bentuk lingkaran, circle gitu ya. Kemudian ada yang menggambarkan dalam bentuk elips ya, menyatakan atribut. Nah, atribut atau kolom-kolom nanti digambarkan di dalam sebuah lingkaran atau elips. Ini menyatakan atribut yang berfungsi sebagai kunci di garis bawahi. Nah, pada waktu kita mempelajari atribut itu kita kenal adanya atribut kunci, terutama primary key. Nah, yang primary key itu yang nanti digaris bawahi. Kemudian simbol yang ketiga belah ketupat atau diamond.
Belah ketupat ini menyatakan himpunan relasi, ya, himpunan relasi. Kemudian ada garis, ini sebagai penghubung. Nah, kemudian kardinalitas relasi itu nanti di pojok-pojok garis itu ada simbolnya, yaitu ada yang menggunakan simbol 1, ada simbol N. Nah, kalau 1 itu menyatakan one, kalau N itu many, gitu ya. Itu nanti menyimbolkan kardinalitas relasi. Baik, kita lanjutkan bagaimana urut-urutan membuat IR diagram. Nah, ini seperti halnya kita membuat merancang basis data menggunakan teknik normalisasi, di sini ada tahapannya, tetapi tahapannya tidak saklek seperti halnya normalisasi. Yang pertama, tahapannya yaitu identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas. Yang kedua, menentukan atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, identifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta kunci tamunya atau foreign key. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, melengkapi himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Ini adalah langkah-langkah dari tahapan pembuatan IR diagram. Baik, secara rinci akan saya jelaskan dari simbol-simbolnya ini agar nanti kita mudah. Saya akan menggambarkannya, menuliskannya di papan tulis di belakang. Jadi ini akan saya rekam kegiatan kita ini nanti agar bisa mudah diulang-ulang lagi bagaimana kita membuat IR diagram dengan benar dan baik. Nah, untuk itu kami mohon semuanya untuk suaranya di mute dulu agar nanti tidak mengganggu proses rekamannya. Oke, itu kita akan menuju ke screen. Ya. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang simbol-simbol yang disebut dengan entitas. Entitas tadi di dalam IR diagram, ya. Yang pertama entitas. Ya, entitas itu digambarkan dengan persegi panjang. Simbolnya persegi panjang. Ya. Persegi panjang ini di dalamnya diberikan label atau penamaan gitu. Namanya, penamaannya itu ada syaratnya, ya. Label yang ada di sini namanya menggunakan kata benda. Menggunakan kata benda. Contohnya, individu-individu yang dapat dibedakan antara individu satu dengan individu lain, gitu ya, yang ada di lapangan. Misalnya, kita di dalam proses belajar mengajar ada mengenal namanya ada dosen, ada mahasiswa, ada mata kuliah. Itu adalah kata-kata benda. Maka contohnya di sini adalah mahasiswa. Kemudian dosen. Kemudian mata kuliah. Dan seterusnya. Ya, itu adalah contoh dari penamaan entitas. Berikutnya, yang kedua, kita kenal dengan adanya relasi. Relasi penggambarannya dengan menggunakan belah ketupat atau diamond, begitu ya.
Penamaan di dalamnya di sini menggunakan kata kerja. Kata kerja. Kalau ini tadi kata benda. Ya, contohnya mahasiswa hubungannya dengan mata kuliah mempelajari. Contoh ya. Dosen dengan mata kuliah mengajar. Hubungan antara mahasiswa, dosen, mata kuliah, misalnya ada perwalian dan seterusnya. Nah, ini ingat menggunakan kata kerja, ya, menggunakan kata kerja. Nah, yang ketiga adalah garis atau link, ya. Nah, yang keempat ini ada kaitannya dengan yang ketiga, yaitu cardinality atau biasa disebut dengan kardinalitas atau derajat relasi. Penggambarannya, kalau seperti ini disebut dengan many. Many, gitu ya. Ini mohon maaf Muhammad Tagar Islami, tolong di mute ya Mas ya. Baik, N ini many. Kemudian berikutnya, kalau ada panahnya, ini menyimpulkan one atau hubungan satu. One, ada panahnya. Nah, contoh penggunaan dari seluruh simbol ini seperti ini. Di sini ada dosen, di sini ada mata kuliah, mengajar. Nah, di sini dosen mengajar mata kuliah. Karena di sini simbolnya di sini tidak ada panahnya, maka ini many to many. Atau kalau kita tuliskan menjadi many to many. Nah, seperti itu. Ini simbolnya. Contoh, bagaimana kalau one to one? Misalnya ini ada sopir, di sini adalah mobil. Di sini mengendarai. Di sini saya kasih panah satu. Di sini saya kasih panah. Ini artinya kalau ada panahnya, ini berarti one to one, atau bisa dituliskan dengan one to one. Nah, bagaimana kalau one to many? Sama halnya dengan many to many, salah satu nggak ada, tidak diberikan simbol. Nah, ini sepintas tentang entitas, relasi, kemudian cardinality. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah atribut, karena di sini kita belum membahas atribut. Yang kelima, atribut.
atribut digambarkan dengan elip atau lingkaran. Penamaannya di sini, ini atribut. Penamaannya biasanya juga menggunakan kata benda, noun, atau kata sifat, dan seperti itu. Kata benda di sini biasanya, tetapi tidak harus kata benda. Tidak harus kata benda. Misalnya, khusus untuk primary key, ya, di garis bawahi, misalnya adalah name. Maka cara gambarnya seperti ini. Ini kalau kita gambarkan dengan menggunakan elips. Kemudian bagaimana kalau kita gambarkan dengan lingkaran? Maka cukup seperti ini. Name, kita garis bawahi. Contoh, seperti yang pernah kita praktekkan, kita telah membuat tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa itu ada atributnya NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat. Nah, misalnya seperti itu. Maka mahasiswa kita masukkan seperti ini. Mahasiswa ini adalah entitas. Kemudian kita bisa menuliskannya seperti ini. NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, alamat. Ini berarti mahasiswa di sini, entitas mahasiswa memiliki atribut dan NIM, nama mahasiswa, tanggal lahir, dan alamat. Tapi ini masih ada yang kurang. Yang kurang apa? Yang kurang adalah primary key. Primary key-nya adalah NIM. Nah, inilah bagaimana cara kita membuat IR diagram nantinya. Jadi ini adalah salah satu bentuk entitas yang lengkap dengan atribut-atributnya. Di mana di sini ada atribut key, atribut primary key, ya. Kemudian ini adalah atribut deskriptif atau pelengkapnya. Nah, seperti itu. Ini sekilas apa itu IR diagram. Nah, untuk yang lebih rincinya lagi, insya Allah kita akan bahas untuk pertemuan berikutnya, atau mungkin di mata kuliah setelah basis data, kita akan bahas apa itu IR diagram yang mendekati objek oriented. Nah, untuk saat ini, pendekatan kita IR diagram itu bukan objek oriented, melainkan pendekatan terstruktur, begitu ya. Pendekatan terstruktur. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, pembuatan IR diagram ini studi kasusnya yaitu penjualan secara tunai. Penjualan secara tunai. Jadi nanti kalau kita ingin perluas lagi, misalkan ada returnya, ada kreditnya, kemudian ada penjualan dengan cara tempo dan seterusnya, nah ini hanya sebagai perluasan saja. Nah, untuk saat ini lebih mudahnya kita batasi lingkup pembuatan IR diagramnya, yaitu studi kasusnya pada sistem penjualan secara tunai. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama entitas. Kita tentukan dulu entitasnya. Di sini entitas kita identifikasi untuk yang pertama ya. Kita identifikasi bahwa di dalam penjualan secara tunai itu biasanya hanya ada pelanggan dan hanya ada barang. Ya. Barang yang ingin kita jual, kemudian pelanggan. Nah, ini terkadang pelanggan juga tidak perlu kita masukkan ke database atau tidak perlu kita rekam. Ini contohnya misalnya kita melihat penjualan secara tunai di supermarket atau di minimarket itu yang ada hanya barang gitu ya yang
dijual belikan, tetapi pelanggannya tidak masuk. Nah, itu sebenarnya semuanya terekam ya. Pelanggannya itu ada perwakilan perekamannya dengan menggunakan bukan identitas dari pelanggan, tetapi identitas transaksi. Oke, kita lanjutkan. Kita sebut saja ada pelanggan dan barang. Di sini jelas pelanggan itu adalah kata benda, barang itu adalah kata benda. Kita lanjutkan berikutnya, setelah kita menentukan entitas adalah menentukan kunci atribut. Nah, di sini yang menarik, syarat kunci atribut itu harus unik ya. Dengan penentuannya ada beberapa cara. Kemarin mungkin sudah pernah saya singgung sedikit bahwa untuk membuat primary key untuk menentukan primary key dari suatu atribut, kumpulan atribut, itu ada 3 cara. Yang pertama dengan cara kandidasi, candidation. Kandidasi ini dengan cara ada super key, kandidat key, kemudian ada pemilihan dari kandidat key menjadi primary key. Kemudian yang kedua, concatenation. Concatenation di sini dasarnya adalah dengan adanya penggabungan dari beberapa kode unik gitu ya, sehingga dijamin adanya keunikan ya, dijamin tidak mungkin sama antara data satu dengan yang lain. Itu untuk concatenation. Contohnya NIM Anda itu concatenation. Kok bisa concatenation? Ya, karena gabungan dari tahun, kode fakultas, kode program studi, kemudian nomor registrasi gitu ya, nomor registrasi. Nah, itu gabungan. Kemudian yang ketiga, cascade. Cascade ini sebenarnya hampir sama dengan concatenation atau penggabungan, tetapi di sini penggabungannya ada sedikit persamaan dengan model hierarki. Ya. Ada model persamaannya dengan model hierarki. Misalnya kalau kita yang dari SMK itu pernah, SMK khususnya SMEA itu mengenal adanya sistem akuntansi. Ya, misal ya, misalnya kode 1 itu adalah kas. Nah, yang termasuk dari kas nanti kita klik misalnya nanti akan muncul lagi di dalamnya. Oh, kas itu nanti ada namanya hutang, kemudian ada modal, misalnya seperti itu. Nah, hutang misalnya kita kasih nama 1, modal 2, maka 1.1. Nah, itu nanti menjadi kas, cascade dari kas. Kemudian 1.2, oh berarti itu kas tapi berasal dari hutang. Nah, gitu. Contoh yang lain yang sering kita gunakan adalah adanya bab dan subbab. Itu cascade juga. Misalnya bab 4, nanti ada 4.1.2, 4.2.3, misalnya seperti itu. Jadi ada bab, ada sub dari bab. Subbab itu cascade. Tetapi kodenya ini tidak digabungkan menjadi satu di awal, tetapi nanti di akhir dalam bentuk rinci. Nah, itu cara penentuannya seperti itu. Agak sedikit berbeda. Kemudian berikutnya, kita tentukan relationship. Syaratnya label relasi itu harus menggunakan kata kerja, ya, kata kerja. Tadi hubungan antara pelanggan dengan barang, yaitu membeli. Pelanggan membeli barang. Ya. Ini agak sedikit berbeda sudut pandangnya ketika kita membuat perancangan basis data menggunakan teknik normalisasi. Posisi kita, sudut pandang kita adalah dari dalam. Maksudnya dari dalam adalah dari sisi pemilik. Jadi dari penjual. Berarti barang dijual ke pembeli. Agak berbeda ya. Kalau di sini sudut pandangnya, kalau di IR diagram, sudut pandangnya adalah dari sisi orang luar, bukan milik kita. Jadi ada apa dengan konsumen? Nah, konsumen dengan milik kita adalah membeli. Konsumen membeli barang. Nah, seperti itu. Hasilnya menjadi seperti ini. Atau pelanggan membeli barang. Di situ primary key-nya nama pelanggan, kemudian barang kode barang. Ya. Berikutnya kita tentukan kardinalitasnya. Pelanggan membeli barang.
Di sini banyak pelanggan bisa membeli banyak barang. Atau kalau kita balik, satu barang misalnya itu bisa dibeli oleh banyak pelanggan. Kan satu barang itu maksudnya bukan ini ya, satu jenis individu, tapi kelompok. Misalnya gini, kita mau menjual barang namanya lampu LED. Nah, lampu LED itu biasanya satu box isinya banyak. Nah, isi banyak. Itu satu data itu bisa yang make istilahnya gitu ya, yang beli itu banyak pelanggan. Atau banyak pelanggan atau beberapa pelanggan bisa membeli satu barang, satu jenis barang. Itu kalau kita balik seperti itu. Nah, karena di sini tidak ada simbol-simbolnya yang khusus, tidak ada tanda panah, maka di sini kita bisa wakili dengan kode huruf NM, many to many cardinality-nya. Kita lanjutkan. Nah, ini nanti kalau kita sudah mempelajari kardinalitas minimum maksimum, ada 0,n, 1,n. Ini nanti setelah kita mempelajari ER diagram. Ya, contoh notasi yang ini tadi itu bisa kita wakili dengan ini. Ya, ini nanti akan kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu melengkapi atribut deskriptif, ya. Melengkapi atribut deskriptif. Jadi di sini ada pelanggan, ada nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Nah, ini cara melengkapi seperti itu. Nah, kalau ini nanti sudah selesai, langkah berikutnya yaitu kita bisa melengkapi adanya kemungkinan relasi yang muncul, ya. Relasi yang muncul apa? Membeli itu misalnya ya hanya jumlahnya saja, tetapi tidak ada tabel yang menyimpan secara keseluruhan dari total yang dibeli tadi. Jumlah totalnya, harga totalnya, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini total itu suatu kegiatan menjumlah total. Nah, gitu ya. Nah, ini kemudian berikutnya kita masuk ke teori pemetaan. Jadi gambar ini nanti bisa kita petakan ke dalam bentuk struktur tabel. Nah, struktur tabel itu nanti kita buat menjadi tabel di dalam MySQL. Nah, itulah langkah-langkah membuat IR diagram. Nah, untuk teori pemetaan, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita akan membahas tentang mapping teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.